bersama kakak di sini, bersama Kak Irma. Nah, untuk hari ini kita lanjut untuk topik kita di kimia 2. Yang kita bahas adalah tentang kesadaran air dan pestisida. Nah, terlebih dahulu kita bahas dulu tentang air sada. Nah, untuk air sada di sini pengertiannya adalah air yang mengandung mineral kalsium atau Ca2 positif dan mengandung mineral magnesium atau Mg2 positif. Nah, untuk air sada ini bisa mengakibatkan yang pertama, timbulnya kerak atau plak pada pipa air atau tungku air, jadi kayak semacam kerak nanti dia. Terus yang kedua, mengakibatkan sabun sukar berbuih. Jadi karena dia sukar berbuih, maka menurunkan daya kerja dari si sabun itu, makanya dia sukar berbuih. Nah, untuk air sada ini tidak mempengaruhi deterjen, jadi hanya mempengaruhi dari daya kerja si sabun. Itu dia pengertian dari air sada. Nah, selanjutnya adalah penggolongan dari air sada. Nah, untuk air sada digolongkan menjadi dua. Ada dia sada sementara, ada sada tetap. Nah, yang pertama, untuk sada sementara. Ciri-ciri dari sada sementara adalah ion Ca2 positif dan ion Mg2 positif berikatan dengan ion-ion bikarbonat dan ion bisulfat. Kalau ion bikarbonat disimbolkan HCO3 negatif dan ion bisulfat disimbolkan dengan HSO4 negatif. Jadi kalau kita gabungkan dia untuk membuat contohnya, maka contohnya adalah CaHCO3 2 kali, MgHCO3 2 kali, CaHSO4 2 kali, dan MgHSO4 2 kali. Untuk penamaannya berarti yang di atas, kalsium bikarbonat, magnesium bikarbonat, kalsium bisulfat, magnesium bisulfat. Nah, untuk air sada sementara atau sada sementara ini bisa kita hilangkan dengan cara pemanasan, terus penambahan basa. Nah, nanti di sini basanya adalah CaOH 2 kali atau dinamakan lagi kalsium hidroksida. Nah, yang kedua adalah sada tetap. Ciri-ciri dari sada tetap ini adalah ion Ca2 positif dan Mg2 positif akan berikatan dengan asam-asam kuat. Nah, contohnya adalah CaCl2, MgCl2, CaNO3 2 kali, MgNO3 2 kali. Yang menunjukkan asam-asam kuat di sini adalah dari ion Cl dengan ion NO3-nya. Nah, untuk sada tetap bisa dihilangkan dengan menambahkan soda. Sodanya nama di sini adalah Na2CO3. Nah, itu dia untuk air sada. Selanjutnya kita membahas tentang pestisida. Nah, untuk pestisida jenis-jenisnya itu ada banyak, tergantung dari penggunaannya. Jadi katanya untuk berdasarkan penggunaan atau sasaran penggunaan pestisida itu digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah insektisida. Insektisida ini digunakan untuk membasmi serangga dan hama tanaman seperti nyamuk, serangga, dan lain-lain. Yang kedua adalah herbisida. Herbisida ini digunakan untuk membasmi tumbuhan pengganggu atau disebut juga tumbuhan gulma. Yang ketiga adalah fungisida. Fungisida ini adalah pestisida yang untuk membasmi jamur atau hewan cendawan atau tumbuhan cendawan. Nah, yang keempat adalah bakterisida. Untuk bakterisida ini digunakan untuk membasmi bakteri dan virus. Yang kelima adalah nemathisida, jenis pestisida yang digunakan untuk membasmi hewan-hewan nematoda atau cacing. Yang keenam adalah rodentisida. Nah, untuk rodentisida merupakan jenis pestisida yang digunakan untuk membasmi binatang pengerat seperti tikus. Nah, itu dia untuk jenis-jenis pestisida. Berikutnya untuk efek samping dari bahan kimia. Jadi dalam penggunaan bahan-bahan kimia ini pasti akan menimbulkan efek samping, baik dia yang positif maupun yang negatif. Nah, untuk yang pertama dihubungkan dengan masalah kesehatan. Jadi penggunaan bahan kimia ini pasti berhubungan dengan masalah kesehatan. Nah, untuk menanggulangi masalah kesehatan, Badan BPOM atau disingkatlah dipanjangkanlah nanti dia Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Jadi mereka yang bertugas untuk mengawasi atau memeriksa segala jenis makanan dan minuman untuk mengeluarkan surat izin dikonsumsi. Nah, itu diperiksa oleh BPOM. Nah, Badan Pengawasan Obat dan Makanan mendirikan suatu gerakan atau sistem yang disebut dengan SICAR, di mana kepanjangannya ini adalah Sistem Informasi Keracunan. Jadi nanti dari sini bisa kita melihat apa bagian-bagian dari makanan atau bahan kimia yang kita gunakan itu, apa dampak yang ditimbulkan kalau dia berhubungan dengan keracunan, bagaimana cara kita mendeteksi dia menimbulkan keracunan atau tidak, nanti diberikan oleh si BPOM. Dilihat dari SICAR ini atau Sistem Informasi Keracunan. Oke. Nah, untuk selanjutnya, untuk penyimpanan bahan kimia rumah tangga itu tidak boleh asal
benar atau harus bagaimana cara penggunaannya. Nah, yang pertama, untuk penyimpanan dan penggunaan bahan kimia rumah tangga itu harus mengikuti syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, simpan dia di tempat kering. Ingat, harus di tempat yang kering dan aman. Yang kedua, jauh dari jangkauan anak-anak dan jauh dari makanan dan minuman untuk mencegah adanya kontaminasi. Yang selanjutnya, simpan dia selama diperlukan saja. Jadi kalau tidak diperlukan tidak bisa disimpan lama-lama, bisa nanti dibuang. Tapi ingat, dalam membuang bahan-bahan kimia itu jangan asal, nanti ada caranya. Terus yang terakhir, simpan dia tersendiri dan jangan ada terjadi kontak dengan benda-benda lain, ataupun buatlah dia tersendiri di tempat yang kering dan aman. Oke, itu dia untuk penyimpanan. Oke, baik, kita lanjut. Nah, untuk selanjutnya adalah cara penggunaan pestisida. Kalau tadi kan sudah masuk ke jenis-jenis pestisida, nah sekarang cara penggunaan pestisida. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, baca dulu label penggunaannya. Jadi situ dibuat tata cara penggunaannya. Terus yang kedua, jangan makan, jangan minum, dan jangan merokok selama penggunaannya. Jadi hindari konsumsi di situ untuk penggunaan pestisida. Yang ketiga, pakai perlengkapan keamanan. Ini mencegah supaya tidak terjadinya kontak dengan tubuh kita, siapa tahu dia reaktif atau mengakibatkan korosif atau dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya, hindari teknik penyemprotan yang salah. Jadi makanya tadi di awal dibilang baca label penggunaan, di situ akan dikasih tahu teknik penggunaan atau teknik penyemprotan yang benar. Terus yang terakhir, hentikan penyemprotan jika kurang sehat. Jadi biasakan menggunakan bahan-bahan kimia itu dengan kondisi yang sehat, jangan kondisi yang sakit. Oke. Yang ketiga, cara membuang wadah. Jadi setelah kita selesai menggunakan bahan kimia rumah tangga, contohnya seperti pestisida, kan itu nanti ada wadahnya. Jadi cara membuang wadahnya itu tidak sembarangan. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, pilih tempat yang cocok untuk membakar ataupun mengubur dari wadah tersebut. Yang kedua, jangan membuang bekas wadah itu ke tempat aliran air, karena itu akan mengakibatkan pencemaran air nantinya. Yang berikutnya, jangan membakar pada tekanan yang tinggi, karena itu akan mengakibatkan ledakan nantinya. Itu dia yang ketiga. Terus yang keempat, tanda-tanda keracunan. Jadi nanti bisa aja suatu saat kemungkinan ada yang keracunan akibat penggunaan bahan rumah tangga ini. Nah, yang pertama, ini biasanya berhubungan dengan kepernapasan. Jadi dampak yang paling banyak itu kepernapasan. Yang kedua, iritasi kulit pada mata. Yang ketiga, mengakibatkan mual atau muntah. Inilah tanda-tandanya. Terus yang keempat, mengakibatkan diare. Yang kelima, kram pada perut. Yang terakhir adalah sesak napas. Nah, jadi itulah dia untuk topik kita di kimia 2 ini. Nah, supaya lebih paham, kita masuklah ke soal pengantar. Nah, untuk soal pengantar nomor 1 dikatakan apa yang dimaksud dengan air sada. Tadi sudah kakak jelaskan, air sada itu adalah air yang mengandung mineral ion Ca2 positif dan Mg2 positif, atau air sada mengandung ion kalsium dengan ion magnesium. Jadi jawabannya adalah yang dua. Soal nomor 2, apa akibat yang ditimbulkan oleh air sada? Tadi ada 2. Yang pertama akan mengakibatkan kerak atau plak pada tungku ataupun pipa air. Yang kedua mengakibatkan sabun sukar berbuih. Jadi jawabannya adalah yang cantik. Soal nomor 3. Nah, untuk sada sementara apa contohnya? Tadi kan sada sementara itu ciri-cirinya ion Ca2 positif dan Mg2 positif berikatan dengan ion bikarbonat dan bisulfat. Contohnya adalah CaHCO3 2 kali atau kalsium bikarbonat. Jadi jawabannya adalah yang dodol. Soal nomor 4. Untuk menghilangkan sada sementara digunakan dengan cara apa? Tadi sudah Kak bilang, menghilangkan sada sementara itu adalah dengan penambahan basa kuat. Basanya di sini adalah CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida. Jadi jawabannya adalah yang cantik. Soal nomor 5. Nah, untuk sada tetap dihilangkan dengan cara apa? Untuk sada tetap dihilangkan dengan cara penambahan soda. Sodanya di sini adalah Na2CO3. Soal nomor 6. Nah, ini ditanya untuk yang jenis pestisida yang digunakan untuk memberantas tanaman pengganggu. Tadi sudah disampaikan sebelumnya, herbisida ini adalah jenis pestisida untuk memberantas tanaman pengganggu. Jadi jawabannya adalah yang bola. Soal nomor 7. Jenis pestisida untuk membunuh bakteri dan virus adalah bakterisida. Jadi jawabannya adalah bola. Soal nomor 8. Untuk membasmi atau memberantas hewan pengerat seperti tikus, nama pestisidanya adalah orientisida. Soal nomor 9. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 9. Berikut ini adalah gejala-gejala yang menimbulkan keracunan. Nah, yang mana saja dia
gejala-gejala dalam keracunan. Yang pertama adalah iritasi kulit, yang kedua sesak napas, yang ketiga mual dan muntah, yang keempat kram pada perut. Nah, untuk di soal itu kan yang ditanya kecuali. Jadi untuk gejala keracunan itu tidak menimbulkan nafsu makan bertambah, yang ada makin berkurang. Jadi yang salah adalah yang bola. Soal nomor 10, soal terakhir. Pertolongan pertama yang dilakukan pada korban yang mengalami keracunan yang mana? Yang pertama, usahakan korban tetap sadar. Jadi jangan biarkan dia jadi keracunan, kita biarkan ya. Usahakan dia tetap sadar terlebih dahulu. Yang kedua, usahakan racun yang ditelannya itu dimuntahkan. Jadi kita upayakan dia supaya memuntahkan racun tersebut. Yang berikutnya, pada saat dia dalam keadaan sadar, berikan lanorek karena itu akan berfungsi untuk membersihkan racun tersebut. Terus yang terakhir adalah bawakan ke dokter atau periksakan ke dokter. Jangan periksakan ke dukun, tapi periksakan ke dokter. Jadi di situ untuk soal nomor 10 yang bukan merupakan langkah pertolongan pertama pada korban keracunan adalah jangan membawa ke dukun. Jadi jawabannya adalah yang dodol. Oke, jadi baik nih, sampai di sini dulu bahasan kita untuk di kimia 2 ini. Jadi jangan lupa tadi membedakan air sadar yang sementara dengan yang tetap, jenis-jenis pestisida, bagaimana cara penyimpanan bahan-bahan kimia rumah tangga, cara menggunakan pestisida, cara membuang wadah, dan tanda-tanda atau gejala keracunan. Nah, baiklah, sampai di sini pertemuan kita. Sekian dan terima kasih.